5. Talkshow Hari Anti Human Trafficking, Studio Puspas Keuskupan Momere. Partisipannya siswi pemenang lomba pidato dan kepala SD Pati Sumba, kepala roadshow peringatan Hari Anti Human Trafficking, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isu perdagangan orang dan hak pada guru pada 20 Agustus 2022. Yang berikut talkshow radio Hari Perempuan Sedunia RRIED 8 Maret 2022. Partisipannya pada audiens. 8. Lomba pidato anti human trafficking, mendorong siswa-siswi untuk mengetahui dan memahami, menganalisis dan menyuarakan pemberantasan tindak perdagangan orang. Aula Hotel Pelita Momere, partisipannya siswa-siswi dari SMA di Kabupaten Sika dan para pendamping 2 Mei. 9. 11 Agustus 2022, Lomba Menenun 3 Agustus 2022, kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, yang terlibat para ASN, polisi, tentara, dan LSM. Advokasi terhadap kebijakan para pemimpin agama dan pembuat kebijakan publik oleh Biara SSPS Atambua pada tanggal 1 September 2022. Yang terakhir, doa lintas agama baik secara online maupun offline oleh perwakilan dari 5 agama dan beberapa perwakilan dari tarekat religius pada tanggal 8. Selalu berjuang dan bersiap jika ada bencana, secara khusus untuk membantu sedikit saja keringanan mereka, untuk meringankan mereka. Apa yang kita buat ini seperti peduli untuk erupsi Gunung Merapi, yang kita berjuang bersama untuk SE kita. Kemudian juga untuk Ukraina ada permintaan langsung dari Sentralat supaya kita ambil bagian apa yang bisa kita buat, menggalang dana dan mengirim melalui mission office kita. Dari pasar tradisional maupun supermarket, tetapi ini juga masih jatuh bangun. Kemudian untuk hal lain yang belum terlaporkan di situ adalah ini apa yang menjadi tantangan kami adalah ini sebenarnya kan pola hidup ini GPIC ini kan way of life ya, sebagai way of life. Tapi memang dalam kenyataannya seringkali juga pemikirannya ya kamu yang animator komunitas Lodeklosi, kemudian kamu yang tim GPIC, ya itu tugasmu kadang-kadang begitu ya. Kemudian yang lain ya. Live in 3 hari, lalu situasi sekarang sudah membaik. Lalu juga tanah SSPS sendiri yang mungkin kurang 300 meter persegi mendekati 10 hektar. Itu juga dengan cara yang sama kita masuk, lalu akhirnya setelah kita melakukan mediasi secara simultan berhasil, tanah itu kita ambil lagi. Lalu jalan usaha tani juga ada 3 desa yang minta bantuan GPIC juga dengan pendekatan yang sama. Akhirnya semuanya sukses bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi berkaitan tadi saya mau sharing ada beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan PSK tadi yang dilakukan yang ternyata ada tumpukan daging babi yang manusia dibagi kayak kita diambil, itu untungnya. Dan tantangannya juga saya rasa tantangan sekaligus peluang. Tanah di Pulau Sumba itu tuh banyak yang kosong. Jadi saya rasa ini peluang besar ini. Sehingga saya itu pernah masuk, sharing sedikit lah, saya rasa ingin masuk di salah satu bapak tua, itu bapak tua keluarga sederhana sekali. 2-3 kali saya pergi bertemu di situ. Satu anak SMK yang di bawah umur yang praktik. Dan ketika mereka mengalami kekerasan seksual di sana, kebanyakan mereka ditekan ABK atau kapten yang menggunakan mereka. Lalu pernah satu kasus dia lapor di rumah perlindungan anak dan 1 minggu di rumah perlindungan dia itu rupanya ditekan oleh si kaptennya. Dia lapor ABK, ternyata pelaku utamanya sebenarnya kapten.
pikirkan cuci otak dia bahwa kamu tidak akan lulus, kamu akan cacat hukum seumur hidupmu, sekolahmu tidak akan tanggung jawab, kamu akan dikeluarkan. Rupanya seperti itu, tiba-tiba dia minta untuk cabut laporan. Dan kami sudah upayakan untuk pendekatan ke keluarga, untuk itu. Tapi rupanya si Kapten ini lebih meyakinkan keluarganya di Jawa Timur karena Tindak pidana perdagangan orang bagi OPD Kabupaten Ende, pengimplementasian standar pelayanan minimal bagi korban trafficking di Kabupaten Ende. Tempat dan semuanya Aula Biara Pemuda Ende, Santo Kronos Ende, DPMD, Dinas PKO, Dinas Kesehatan, Dinas P3A, Duk Capil, Bapeda, Kejaksaan Negeri dan segala-galanya ini pada tanggal 26 September 2022. 18. Pemberdayaan ekonomi bagi penyintas agar korban bisa melanjutkan pendidikan dan korban juga bisa membuka usaha untuk ternak hewan di Kabupaten Sika untuk 11 orang penyintas. Kapan? Sepanjang tahun. 19. Reintegrasi pemulangan korban bisa kembali beraktivitas seperti biasanya dan korban juga tidak akan menjadi korban lagi di waktu mendatang. Di Kabupaten Sika 12 orang. Dan kita sempat belajar dari Masipak Filipina yang punya bank benih, ada ribuan benih padi yang mereka kumpulkan sejak bertahun-tahun. Ya, itu kemudian didistribusikan ke masyarakat untuk membudidayakan dan bisa secara ketahanan pangan mereka punya. Nah, coba di komunitas itu bikin benih per komunitas. Jadi tidak ya. Mereka yang artinya benih yang ada, suster, yang masih ada di komunitasnya itu yang dibudidayakan, disimpan sebagai timbang benih. Kalau mau melakukan seperti yang Pak Timon sampaikan, ada satu tanah stasi yang puluhan tahun tidak dimanfaatkan. Dan kami coba dekati pastor parokinya dan ternyata pastor parokinya tidak beratan untuk memanfaatkan tanah itu. Nah, sehingga ini prospek kedepannya kami melihat bahwa ini juga kelompok-kelompok ini nanti akan menjadi sumber untuk sayur-sayuran bagi Manggarai Barat. Harapan kami seperti itu. Apalagi sebelumnya juga Pak Simon sebagai koordinator GPIC Sweden telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan salah satu lembaga di Labuan Bajo untuk bisa menjadi tahun 2021 dan itu memang saya tidak tahu ini saya mau laporkan apa seperti itu. Tetapi suster luar biasa, suster memberikan petunjuk, mengirimkan juga formatnya dan arahan buat seperti ini. Jadi itu saya sangat bersyukur bahwa saya bisa belajar dari para suster dan para pastor. Dan juga kegiatan kami di sana untuk sekarang yang menjadi fokus khususnya di Palangkaraya itu memang selama ini segala macam sharing-sharing yang sudah disampaikan oleh para pastor, para suster itu memang berkaitan dengan Laudato Si, itu memang kita sudah melaksanakan itu.